Halo, selamat sore dan selamat menjelang malam juga buat kakak-kakak, terutama buat Abang Novalino yang merupakan pendamping di kelompok Energize saya ini. Terutama buat teman-teman dan juga buat siapapun yang menonton video Project Energize saya ini. Oke, sebelum saya memulai video Project Energize saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, nama saya Felix Ewaldo Pangabean, biasa dipanggil Felix. Sebelumnya, sebelum di ITPLN ini, saya menempuh pendidikan di SMA Sabar 1 yang berada di Kota Palembang, lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Saya lahir di Kota Palembang pada tanggal 23 Agustus 2005. Tidak hanya itu juga, setelah saya menempuh pendidikan di bangku SMA, saya mulai mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari mahasiswa ITPLN. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan saya di Institut Teknologi PLN sebagai mahasiswa S1 Teknik Informatika di Fakultas Telematika Energi atau F10 2023. NIM saya 2023-31084, dan pada kesempatan kali ini di project atau video energi saya akan menjelaskan tentang role model atau tokoh yang saya jadikan sebagai inspirasi saya untuk dapat bertahan di Institut Teknologi PLN, dan yang saya jadikan sebagai inspirasi saya untuk dapat menjalankan aktivitas saya sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu role model yang saya jadikan sebagai inspirasi tadi, dan saya juga akan menceritakan tentang sedikit saja tentang riwayat hidupnya. Oke, salah satu role model yang saya jadikan sebagai inspirasi tadi yakni Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee yang bergelar Mars PhD di Diploma AAAM. Dia ini merupakan salah seorang dokter yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1985. Nah, Dr. Richard Lee ini dia itu merupakan seorang ahli di bidang kecantikan di Indonesia. Nah, sebelum ia merintis sebagai dokter di bidang kecantikan, pada awalnya ia itu mengawali karir sebagai dokter umum. Salah seorang dokter umum pada suatu perusahaan cabang di Palembang yang bernama Sinarmas Group. Nah, sebelum dia merintis sebagai dokter umum di Sinarmas Group tadi, Dr. Richard Lee ini pada awalnya ia menempuh pendidikan di salah satu universitas perguruan tinggi negeri di Palembang, yakni Universitas Sriwijaya. Tidak hanya itu juga, Dr. Richard ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Sarasvati yang berada di Indonesia. Nah, sebelum ia menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya tadi, pada awalnya Dr. Richard Lee ini bukan berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Pada awalnya Dr. Richard Lee ini berasal dari keluarga yang dimana kondisi ekonominya itu justru tergolong rendah. Berdasarkan dari Wikipedia, orang tua Dr. Richard Lee ini waktu semasa Dr. Richard Lee bersekolah, ia selalu menghadap pastor paroki agar bisa mendapatkan pengurangan biaya sekolah yang berupa SPP ataupun uang tahunan. Nah, Dr. Richard Lee ini berasal dari SD Saprius 4 Palembang dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Lalu ia kemudian berlanjut untuk menempuh pendidikan di SMP Saper 1 yang berasal dari Kota Palembang tadi pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Dan yang terakhir ia melanjutkan studinya ke SMA Saper 1 yang sama sekolah dengan saya pada tahun 2000 sampai tahun 2003. Nah, di artikel Wikipedia ini ia juga meneruskan studinya dan berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Akan tetapi, Dr. Richard Lee tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia tersebut karena dilarang oleh ayahnya akibat keterbatasan ekonomi dan jarak dengan rumahnya itu begitu jauh. Hingga pada akhirnya Dr. Richard Lee ini ia resmi menjadi mahasiswa dan lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2003 sampai 2009. Dan setelah ia menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya di Fakultas Kedokteran tadi, ia berhasil meneruskan studinya di Fakultas Pascasarjana Universitas Trisakti Indonesia sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit atau dengan gelar MARS pada tahun 2013. Tidak hanya itu juga, ia menempuh pendidikan di American Academy of Aesthetic Medicine pada tahun 2017, dan yang terakhir ia juga sempat menempuh pendidikan di Atlantic International University pada tahun 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang karir yang pernah ditempuh oleh Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee mengawali karirnya di bidang kesehatan dengan menjadi dokter di salah satu perusahaan milik Sinarmas Group yang berada di kota Palembang. Dan di Sinarmas Group Palembang itulah kehidupannya lama perlahan berubah. Kehidupannya perlahan berubah karena kerja keras yang ditempuhnya. Dr. Richard Lee ini dipercaya menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan di Sinarmas Group bagian kesehatan. Dan dari kerja keras dan achievement yang ia raih, nasib baik pun kian menghampiri hidup Dr. Richard Lee setelah ia berjumpa dengan salah satu wanita yang bernama Dr. Reni Effendi. Dan Dr. Reni Effendi ini merupakan salah sebuah dokter yang berprofesi di tempat kerjanya juga. Dan bersama istrinya tadi, Dr. Richard Lee pun memutuskan untuk membangun usaha klinik kecantikan yang diberi nama Athena Group, yang lumayan terkenal dan udah menyebar luas di seluruh Indonesia. Athena Group ini diketahui merupakan salah satu klinik kecantikan terbesar di Pulau Sumatera dan hingga mempunyai 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa cabang klinik milik Dr. Richard Lee yang saya tahu berada di Aceh, Bandung, Bekasi, Bogor, Lampung, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, atau bahkan Palembang. Dan dari klinik Athena Group itulah sudah menjadi salah satu klinik favorit banyak orang, termasuk dari kalangan artis ataupun sosialita. Dan banyak juga public figure yang mempercayakan perawatan kecantikan di klinik Athena ini. Tidak hanya itu juga, Dr. Richard Lee pun mulai banyak mempromosikan produk kecantikannya di berbagai platform sosial seperti di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram, yang sampai sekarang udah mendapatkan banyak sekali follower. Kalau nggak salah di atas 500.000 follower, atau bahkan udah 1 juta followers setahu saya. Hingga Dr. Richard Lee ini pun banyak sekali dipromosikan oleh banyak artis atau influencer terkait produk yang terdapat di Athena Group pada klinik kecantikan yang Dr. Richard Lee itu miliki. Nah, serta yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kenapa sih saya menjadikan Dr. Richard Lee ini sebagai idol, sebagai role model favorit saya. Oke, karena yang pertama, Dr. Richard Lee ini merupakan salah seorang dokter yang sangat suka sekali untuk bekerja keras. Kenapa sih harus bekerja keras? Karena menurut pendapat saya, kalau misalkan Dr. Richard Lee itu tidak bekerja keras, mungkin saja ia belum tentu menjadi salah seorang direktur yang berada di anak perusahaan di perusahaan yang ia tempuh tadi. Dan
Mungkin saja kalau misalkan Dr. Richard Lee tidak bekerja keras, mungkin saja ia belum tentu membangun klinik kecantikan Athena yang sampai sekarang ini udah menyebar di seluruh daerah Indonesia. Maka dari itu, apabila kita ingin mencapai mimpi atau sesuatu yang kita inginkan, alangkah baiknya kita untuk bekerja keras di dalam menggapai mimpi kita itu. Dengan bekerja keras dan dengan rajin mengerjakan sesuatu, maka kita pasti akan mendapatkan mimpi dan apa yang kita inginkan. Dan apabila kita malas-malasan dan tidak mau mulai bergerak untuk bekerja keras sekalipun saja, maka kita pasti tidak akan bisa untuk mendapatkan mimpi yang kita inginkan tersebut. Nah, yang kedua, Dr. Richard ini merupakan seorang yang rajin. Dari kerajiannya itulah ia bisa mendapatkan bagian dari mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, dan ia juga bisa mendapatkan suatu bagian dari mahasiswa Universitas Sriwijaya di bidang kedokteran tadi. Nah, maka dari itu apabila kita ingin mendapatkan bagian dari sesuatu yang kita inginkan, maka kita tuh harus rajin, jangan bermalas-malasan. Dengan kerajian yang kita miliki itulah kita itu bisa membantu kita di dalam mendapatkan mimpi yang kita inginkan itu tadi. Apabila kita hanya bermalas-malasan, maka kita pasti akan kesusahan untuk mendapatkan mimpi yang kita inginkan. Dan yang ketiga, salah satu sifat yang saya sukai dari Dr. Richard ini, dia merupakan seorang yang terbuka, ramah, dan mau membantu banyak orang. Terlebih lagi dari dibentuknya klinik kecantikan Athena itu tadi. Mungkin apabila saja kalau misalkan dia tidak mau terbuka, tidak mau ramah, dan tidak mau membantu banyak orang, mungkin saja klinik kecantikan Athena itu mungkin saja tidak berkembang atau mungkin saja tidak terkenal seperti sekarang. Nah, dari keramahan yang ia miliki, dari terbuka yang ia miliki, dan dari suka menolong itulah yang membantu dia di dalam mengembangkan klinik kecantikan yang ia miliki, sehingga dari sifat baiknya itulah klinik Athena itu bisa menyebar ke seluruh daerah Indonesia dan bisa membantu banyak orang juga. Nah, yang terakhir, salah sebuah sifat yang saya sukai dari Dr. Richard ini, dia ini merupakan seorang dokter yang profesional, yang sigap, mau membaca dan menyikapi atas suatu situasi. Dan Dr. Richard ini juga mampu bertahan di segala situasi. Kalian bisa lihat saja pada waktu dia menempuh pendidikan di bangku sekolah, dia tidak mengeluh sama sekali karena kondisi keluarganya yang tidak terlalu memungkinkan. Dan dari profesional itulah ia mampu dapat untuk beradaptasi dan bertahan di kondisi keluarganya yang kesusahan itu tadi. Nah, kita harus menyikapi hal seperti itu, seperti profesional itu tadi. Kita mengajarkan kita untuk tidak mengeluh dan mengajarkan kita untuk dapat selalu bertahan dimanapun kita berada dan dimanapun situasi kita berada. Kita juga harus profesional dalam menyikapi berbagai macam kesulitan atau persoalan yang kita hadapi. Tidak hanya itu juga, kita harus berserah kepada Tuhan atas segala kesusahan dan atas segala persoalan yang kita hadapi. Maka dari itulah Tuhan pasti akan membantu kita untuk mencari jalan keluar di berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Oke, sekian dan terima kasih dari video pemaparan saya tentang role model saya, pemaparan saya tentang riwayat hidup role model saya tadi, dan apa yang saya dapatkan dan sifat-sifat baik apa yang bisa saya jadikan sebagai inspirasi dari role model saya itu tadi.
Semoga pemaparan saya tadi bisa kalian kenal dan bisa kalian pelajari lagi, dan bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup di dalam beraktivitas, di dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Mohon maaf juga apabila saya ada kesalahan kata-kata ataupun kalimat, dan mohon maaf juga apabila pemaparan saya kurang terlalu jelas, berbelit-belit, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kasar dan kurang memungkinkan. Saya Felix Ewaldo Panggabean, saya pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih.